Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar. Ya, puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena hari ini ada urapan kuasa Roh Kudus di tempat ini. Amin. Bapak Ibu, kita harus bisa membedakan mana itu urapan Roh Kudus, mana itu adrenalin. Ya. Jujur Bapak Ibu, tahu adrenalin ya? Adrenalin itu yang melompat-lompat itu. Jujur saya ini baru belajar tentang itu. Tuhan baru menunjukkan saya tentang itu. Bahwa yang biasanya yang namanya yang hingar-bingar yang seperti itu belum tentu urapan loh ada di situ. Dan yang menyedihkan, banyak anak Tuhan yang tidak bisa membedakan. Mana itu urapan, mana itu adrenalin. Jadi pokoknya yang teriak-teriak, yang jingkrak-jingkrak itu disukai. Padahal belum tentu. Kalau urapan itu mengalir, dia itu lembut datangnya. Tiba-tiba menyentuh hati kita. Itu yang mengubahkan hidup kita. Amin. Kita akan belajar pagi hari ini 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 16. Agak banyak ya Bapak Ibu. Saya akan baca, Bapak Ibu lihat di sini ya. Saya akan baca dengan cepat karena waktunya juga. Perikopnya kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Ayat yang pertama, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yudea untuk berpuasa. Yehuda. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini dan di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ayat yang ke-10, sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang di tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. 12, ya Allah, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini,
Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saya ulangi, janganlah takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ayat 16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Ya, balik ke ayat 15. Yang bagian itu ya. Jadi ada salah satu pesan Tuhan di tempat ini. Yang pertama, tapi bukan yang satu-satunya. Janganlah takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Amin. Ayat 16, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Ya, jadi pagi ini Tuhan ngomong, sebab bukan kamu yang akan berperang, tetapi Allah. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Amin. Bukan kita yang akan berperang, tetapi Allah. Tetapi kita akan maju lagi satu ayat 16. Kita tidak akan bahas ayat 15, karena itu memang sudah bagian Allah untuk berperang bagi kita. Dan kita ambil kemenangan. Amin. Ayat 16, kita akan konsen di sini. Bagian A, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Ya. Jadi lewat ayat ini, ayat 16 ini kita belajar bahwa meskipun Tuhan sudah berjanji, aku yang akan berperang menggantikan engkau, tetapi Yosafat dan orang-orangnya dan orang Israel harus apa? Harus apa? Harus turun menyerang. Ya, ada ya di situ ya. Yaitu. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Nah, itu artinya kita itu harus bergerak. Setiap kita setelah mendengar janji Tuhan, itu seringkali belum selesai. Kita harus bergerak. Tapi yang jadi permasalahan, yang Tuhan taruh di hati saya, berapa banyak anak Tuhan itu yang males. Ya, jadi kalau sudah dengar Tuhan ngomong, aku akan berperang ganti kamu, amin. Wah, semuanya diceritani aku, wah Tuhan itu mau berperang ganti aku. Setelah itu ngapain? Tidur. Ya, jadi itu yang Tuhan pesankan untuk kita pagi hari ini di tempat ini. Memang bagian Tuhan untuk berperang bagi kita, tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Kita harus turun menyerang. Amin Bapak Ibu. Saya mau tanya, Bapak Ibu boleh jawab. Meskipun Tuhan itu sudah berjanji di ayat 15 tadi, aku akan berperang ganti engkau. Besok kamu harus turun menyerang. Jadi misalnya hari ini, Tuhan ngomong, aku akan berperang ganti engkau. Tapi misalnya besok Yosafat itu enggak turun menyerang, kira-kira menang atau enggak? Kira-kira musuh Bani Moab dan Amon itu ditaklukkan bisa enggak? Halo, tolong jawab yang keras, bisa enggak? Puji Tuhan ya, semua sudah sadar ya. Saya ulangi ya, supaya ngomong pada dirinya sendiri. Meskipun Tuhan sudah berjanji, aku yang berperang ganti engkau. Tapi kalau Yosafatnya diem aja enggak turun menyerang, kira-kira menang enggak? Enggak akan. Ya, sekali lagi ini pesan Tuhan untuk kita di tempat ini. Meskipun Tuhan sudah berjanji, kita harus lakukan apa yang harus jadi bagian kita. Amin. Jadi jangan, Tuhan memberkati, misalnya ada orang bernubuat, kamu akan diberkati Tuhan. Kamu akan dibuat Tuhan jadi kepala bukan ekor. Setelah itu apa? Jadi jangan setelah itu, terima kasih Tuhan. Di rumah tidur, nonton TV, nonton sinetron. Terus alasannya apa? Tuhan sudah janji kok. Kalau Tuhan janji kan pasti terjadi. Amin. Katanya siapa? Tadi kita jawab sendiri. Kalau misalnya Tuhan sudah janji tapi kita tidak turun menyerang, menang enggak? Enggak akan. Ya. Terus
ada PPT nih. Jadi apakah janji Tuhan itu palsu? Seperti Bapak Walden kemarin kalau nggak salah nyanyi ya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari gitu ya. Jadi seakan-akan Tuhan setelah janji tidak terjadi karena kita nggak ngapa-ngapain. Ya, saya kasih judul tema renungan saya pagi hari ini, kemalasan penghalang terjadinya mujizat. Baca bersama saya Bapak Ibu, 1, 2, 3, kemalasan penghalang terjadinya mujizat. Coba ngomong sama sampingnya, jangan males. Ya, tapi sekali lagi, banyak orang yang menyalahkan Tuhan. Ini yang kita nggak tahu ya, saya nggak tahu. Saya punya contoh beberapa, Yosua pasal 6 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu saya harap kita bisa ikuti ya. Yosua pasal 6 ayat 1 dan 2. Pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Dan yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku siapa? Tuhan. Serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ketahuilah, aku Tuhan serahkan ke tanganmu Yeriko ini. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Amin. Kita lompat ke ayat yang ke-20 dan 21. 20 dan 21. Kita baca ya dari bahwa Tuhan sudah menyerahkan Yeriko ke tangan mereka. Lalu bersoraklah bangsa itu dengan sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. 21. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang ada di dalam kota itu. Baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan kedelai. Kedelai atau keledai? Ya, jadi apa yang Tuhan taruh di hati saya, berapa banyak hamba Tuhan kalau menyampaikan tentang Yeriko, bercerita atau menyampaikan renungan tentang Yeriko, itu berhenti kepada ketika tembok itu rubuh. Nah, sudah berarti Tuhan sudah genapi janjinya, Israel sudah menang. Padahal apa seperti itu? Tidak. Baca ayat 20, balik. Lalu bersoraklah bangsa itu dengan sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Itu yang harus diperhatikan. Karena kenapa? Kalau cuma tembok itu roboh, tapi enggak diserang masuk, Yeriko yang keluar akan bunuh. Nangkep Bapak Ibu? Kalau tembok itu roboh, terus Israel itu diem aja, kira-kira apa orang Yeriko enggak keluar yang membunuh mereka? Ya kan? Jadi perhatikan, runtuhnya tembok Yeriko itu bukan akhir dari segalanya. Mereka harus mereka harus memanjat masuk, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Itu artinya apa? Lari, semangat. Jadi bukan setelah roboh, monggo, sampai duluan gitu. Sampai enggak gitu. Begitu roboh langsung lari masuk, bunuh semua. Ya. Saya mau ulangi, robohnya tembok, mujizatnya Tuhan itu belum selesai. Karena kalau kita berhenti di situ, temboknya roboh, kita diem, kita yang akan mati. Bangsa Israel yang akan mati maksudnya.
Karena mereka akan dibunuh orang Yeriko yang dari dalam itu keluar. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, kita harus perhatikan bahwa jangan sampai malas. Jangan cuma, oh Tuhan sudah janji, pasti terjadi. Aku tak diem aja, tidur aja, jalan-jalan, muter-muter, nonton TV, nonton sinetron. Jangan salahkan Tuhan kalau tidak terjadi apa-apa. Jangan pernah ngomong, oh Tuhan ini janjinya bujui berarti. Itu salah kita. Kita akan maju satu ayat lagi. Saya jujur Bapak Ibu, ketika Tuhan kasih ayat ini, itu saya sedikit bergetar ya sampean ya. Sampai hati saya itu ndredeg gitu, ndrodok gitu ya bahasa Yunaninya ya. Ada PPT no. PPT no. Next. Next turun lagi slide. Nah ini. Ini yang Tuhan taruh di hati saya, harus hati-hati. Jangan membungkus kemalasan dengan dalih percaya dan berserah. Saya ulangi, jangan bungkus kemalasan dengan dalih percaya atau berserah. Percaya dan berserah itu bagus, luar biasa. Tapi harus tahu waktunya kapan. Amin. Kalau waktunya nyerang, terus berserah dan percaya, enggak jadi. Ya, seperti tadi kalau misalnya Yeriko itu sudah runtuh, sudah buka temboknya, terus diem aja. Aku percaya, aku berserah sama Tuhan. Mati. Ya, jadi ingat-ingat ini Bapak Ibu. Kalau mau difoto ini boleh. Ini nafas dari renungan saya pagi hari ini itu ini. Jangan membungkus kemalasan dengan dalih percaya dan berserah. Nah, saya tadi sudah bilang ada satu ayat yang menggetarkan saya. Markus 5 ayat 25 sampai 29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Perhatikan, dia sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Tuhan Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Balik ke ayat 26, 27. Perhatikan kata, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Tuhan Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Bapak Ibu harus tahu bagi perempuan ini mendekati Tuhan dari belakang itu bukan cuma jalan terus dipegang jubahnya. Enggak. Karena kita ingat tadi ayat sebelumnya dia sudah 12 tahun pendarahan. Bagi para wanita bisa enggak membayangkan pendarahan 12 tahun? Kira-kira masih bisa berdiri enggak? Kira-kira masih bisa jalan enggak? Enggak bisa. Berarti bisa disimpulkan waktu dia mendekati Tuhan itu dia merangkak. Dia merangkak melewati orang-orang yang lagi mengerumuni Tuhan Yesus. Nah, ayat ini yang Tuhan taruh di hati saya dan saya sampai bergetar Bapak Ibu. Ketika saya baca ayat ini Tuhan ngomong. Ini Tuhan jelas ngomong. Aku tahu dia sudah 12 tahun pendarahan. Aku tahu badannya sudah lemes. Aku tahu bahkan untuk berjalan aja dia tidak bisa. Aku tahu dia itu sekarat. Tapi perhatikan satu hal. Aku tidak besuk ke rumahnya.
Perhatikan Bapak Ibu. Ayat ini yang membuat saya sampai wow. Ya, saya ulangi, Tuhan itu tahu kalau dia itu untuk berjalan aja sulit. Bahkan lebih nemennya ngomong dia itu sekarat, Tuhan itu tahu enggak? Tahu. Tapi Tuhan tidak pernah masuk ke rumahnya untuk besuk. Jadi bagi Tuhan apa? Kalau kamu mau sembuh, keluar sini, merangkak sini, jamah jubahku, sembuh. Kalau kamu cuma di rumah tok, sembuh enggak? Sembuh enggak? Enggak sembuh. PPT ini. Jadi sungguh Bapak Ibu, ayat ini membuat saya gitu ya. Tuhan ampuni saya gitu. Selama ini kita itu terlalu apa ya? Next. Nih. Perhatikan. Dalam kamus Tuhan tidak ada kata malas dan mengasihani diri sendiri. Ya, dalam kamus Tuhan tidak ada kata malas, nggak ada mengasihani diri sendiri, nggak ada. Nggak ada, Tuhan terlalu berat Tuhan, nggak ada. Tuhan, aku suruh ngampuni supaya berkat itu terbuka, tapi aku nggak bisa Tuhan, nggak ada. Hatiku terlalu sakit Tuhan, nggak ada. Tuhan sih nggak ngerasa nggak peduli. Ya, kalau mau Bapak Ibu renungkan ayat itu, Markus itu buka lagi nanti di rumah. Enggak peduli, kamu mau sekarat, kamu mau enggak bisa jalan, kamu harus keluar ke sini, merangkak jamah jubahku, sembuh. Kalau kamu diem aja, enggak akan terjadi apa-apa. Ya, Bapak Ibu, ini boleh difoto lagi kalau mau. Jadi dalam kamus Tuhan enggak ada kata malas, enggak ada mengasihani diri sendiri. Sakno ya aku Tuhan, aku ini dilarani hatiku Tuhan, wong-wong iku lho ndak ada sing kayak aku. Cuma aku ini paling menderita sak dunia. Ndak ada. Ya, dalam kamus Tuhan nggak ada kata malas, nggak ada kata mengasihani diri sendiri. Ya, ada banyak contoh lain kalau kita mau baca di Alkitab. Contohnya apa? Mana? Pernah tahu mana? Mana itu sudah diturunkan Tuhan dari langit, tapi bangsa Israel tetap harus mengumpulkan. Harus setiap hari, nggak bisa mana itu Tuhan tolong kirim ke dapur gitu. Nggak bisa, kumpulkan setiap hari. Terus contoh kedua, saya pernah dengar satu hamba Tuhan dari luar negeri luar biasa. Dia bilang gini, Tuhan itu tidak pernah menciptakan meja, amin. Percaya? Tuhan itu menciptakan pohon. Tugasnya Tuhan menciptakan pohon, tugasnya Pak Joko jadikan pohon itu meja. Amin. Bisa enggak kita, Tuhan aku butuh meja. Dalam nama Tuhan Yesus, oh aku butuh meja. Bisa enggak? Bisa enggak? Enggak bisa, panggil Pak Joko, jadi itu meja. Ya, jadi saya harap Bapak Ibu nangkep ya. Jadi sekali lagi katakan kanan kirinya, jangan malas gitu. Yang malas nggak akan terima mujizat. Loh kok diem aja? Kanan kirinya, kanan kiri. Mana kanan, mana kiri. Jangan kayak orang Niniwe ya, nggak tahu mana kanan, mana kiri. Jangan malas. Yang malas nggak terima mujizat. Amin. Amin. Jadi berdoa sampai mulutnya muru minta meja ya nggak bisa. Tuhan ciptakan pohon. Kalau mau pohon itu jadi meja ya duduk ono grajin. Ya.
Nggak bisa. Nggak bisa langsung jadi meja. Ya, next PPT nih. Jadi kita akan berlanjut apa yang harus dikerjakan kan gitu ya. Jadi kita ini mesti apa, pekerjaan apa. Tadi kan kalau Yosua tadi itu mereka harus apa? Mereka harus menyerang musuh. Kalau wanita pendaraan tadi harus merangkak. Nah kita kan harus tahu masa kita merangkak kan enggak juga ya. Masa kita harus menyerang yang diserang siapa kan enggak juga ya. Jadi sekarang pertanyaannya apa yang harus dikerjakan? Kalau kita bagaimana kan gitu. Yohanes 6 ayat 28 dan 29. Nah ini yang harus kita kerjakan. Yohanes 6 ayat 28 dan 29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? 29, jawab Tuhan Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sekali lagi, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi kita harus apa? Percaya. PPT nu. Nah, sekarang percaya itu apa artinya? Apa seperti iblis gitu? Oh, percaya Tuhan itu hebat. Itu iblis itu juga percaya. Ya. Jadi percaya itu apa? Percaya kepada Tuhan itu artinya terus berusaha maksimal. Katakan maksimal. Dan hidup berkenan, berusaha maksimal mengenal dan mengasihi Allah. Salah, ini mohon maaf saya salah ketik. Terus berusaha maksimal hidup berkenan, berusaha maksimal mengenal dan mengasihi Tuhan. Itu artinya apa? Sekuat tenaga. Jadi enggak kenanya, sungguh-sungguh sekuat tenaga. Amin. Maksimal. Jadi setelah mendengar janji Tuhan, kamu akan diberkati misalnya, kamu akan diangkat menjadi kepala, kamu akan dipakai dalam pelayanan, kamu akan diurapi, kamu akan diselamatkan. Setelah mendengar itu harus sungguh-sungguh mengejar pengenalan akan Tuhan. Amin. Harus sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Ada PPT next. Nah, ini yang harus dilakukan ya setelah itu ya. Setelah mendengar janji Tuhan itu. Yang pertama apa? Rajin berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan jangan lupa membuat prioritas. Ya, sekali lagi, kalau setelah dengar firman, setelah dengar janji, kalau diem aja maka tidak akan terjadi apa-apa. Ini yang harus kita lakukan setelah mendengar janji. Dan yang saya mau garis bawahi, yang ini kan sudah tahu ya, berdoa tahu ya, membaca firman tahu ya, tahu tapi kalau melakukan juga belum tentu. Merenungkan firman tahu juga. Yang ini membuat prioritas. Jadi apa sih artinya membuat prioritas itu? Bisa memilih dan memilah. Sekali lagi, bisa memilih dan memilah mana yang perlu, mana yang kurang perlu, mana yang tidak perlu. Sekali lagi, bisa memilih dan memilah mana yang perlu, mana yang kurang perlu, mana yang tidak perlu. Kalau ini tidak dikelompok-kelompokkan, hidup kita bisa jungkir balik. Yang tidak perlu terus dilakukan, yang perlu ditinggal. Ya, jadi harus bisa sungguh-sungguh memilih dan memilah. Mana yang perlu, mana yang kurang perlu, mana yang tidak perlu. Matius 6 ayat 33. Sudah tahu ayat ini? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ada kata apa? Dahulu. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyak di sini yang sudah mendahulukan kerajaan sorga?
Halo? Ada kata dahulu di situ. Siapa yang di sini sudah mendahulukan kerajaan sorga? Belum, Pak Joko gedek ini Pak Joko. Lagi sibuk buat meja saya. Atau malah ribut mencari tambahannya, nyari duit. Nyari apa lagi? Nyari pasangan bagi yang belum punya. Nyari apa lagi? Nyari kerjaan yang lagi nganggur. Itu yang ditaruh dahulu. Nah itu namanya apa kira-kira? Kebalik. Ya, Tuhan bilang cari dahulu apa? Kerajaan Allah. Ya, ini prioritas. Maka dari itu saya kan bilang, kita harus bisa memilah mana yang dulu, mana yang nanti, mana yang sekarang, mana yang duluan. Itu penting Bapak Ibu. Kelihatannya cuma kata-kata gitu ya, tapi kalau kita itu salah menentukan, kita akan kebalik-balik. Ya. Ada PPT nih. Saya ada tulis di sini. Bapak Ibu saya harap kita semua bisa ngikuti ya, karena mungkin agak lompat gitu, tapi saya harap kita semua mengerti. Nah ini, kenapa kalau kita setelah mendengar janji Tuhan, kita harus terus cari pengenalan akan Tuhan. Kenapa? Karena tanpa pengenalan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, manusia bisa berubah dengan sangat ekstrim. Ya, saya ulangi, tanpa pengenalan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, manusia itu siapa? Manusia itu siapa? Saya sendiri. Itu bisa berubah sangat ekstrim. Ya, mau tahu contohnya? Saya enggak tulis ayatnya. Tapi Bapak Ibu mungkin tahu ayatnya. Pernah waktu Tuhan Yesus mau disalib, 3 hari atau 4 hari sebelum disalib, Tuhan Yesus masuk Yerusalem mengendarai keledai. Terus orang-orang teriak apa? Hosana, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana sampai bajunya dilepas ditaruh di jalan. Supaya keledainya itu enggak nginjak tanah, nginjak baju aja. Hosana, Hosana, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Tapi mereka itu tidak pernah mengenal Tuhan. Akhirnya yang terjadi apa? 4 hari kemudian, orang yang sama itu loh. Jangan pikir orang yang lain. Orang yang sama yang kemarin ngomong Hosana, Hosana itu ngomong apa? Salibkan dia. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau berpikir, oh itu orang beda, itu orang luar kota. Bukan. Itu orang yang sama. Yang 3 hari, 4 hari yang kemarin ngomong Hosana, Hosana, sekarang ngomong salibkan dia. Itu orang yang sama. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Manusia, katakan saya manusia gitu. Halo, saya manusia. Tanpa pengenalan akan Tuhan. Saya bisa berubah menyakiti hati Tuhan. Ya. Yang hari Minggu kelihatannya kayak malaikat terang. Kalau tanpa pengenalan, besok Senin, Selasa bisa jadi kayak malaikat yang jatuh. Siapa malaikat yang jatuh? Lucifer. Ya, jadi kita harus hati-hati, Bapak Ibu. Hati-hati sungguh-sungguh dengan diri kita sendiri, dengan hati kita sendiri. Manusia itu rentan, ya rentan. Next PPT. Jadi mungkin ini agak lompat-lompat tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Saya harus mengejar waktu juga. Ya ini, semua kata dalam Alkitab adalah kata aktif. Ya, nggak ada kata pasif di Alkitab itu nggak ada. Contohnya apa itu? Carilah, mintalah, ketuklah, kejarlah, matikanlah, jagalah, usahakanlah, berdoalah, ampunilah, berilah, sabarlah, dan lain-lain. Itu semua aktif. Amin. Kata aktif. Next. Bahkan
Kata nantikanlah Tuhan itu adalah kata aktif. Jadi yang dibilang nantikanlah Tuhan itu artinya menantikan dengan sungguh-sungguh berdoa. Menantikan Tuhan. Jadi bukan aku menantikan Tuhan. Terus ngapain? Duduk, makan pohung, sama teh hangat. Enggak ada. Semua kata di Alkitab itu kata-kata aktif. Enggak ada pasif. Enggak ada males itu enggak ada. Mengasihani diri sendiri itu enggak ada. Ya. Beberapa hari saat yang lalu saya teringat masa lalu saya, Bapak. Saya mau sharing ya. Saya pernah bergumul dengan Tuhan, bergumul dengan diri saya sendiri. Bergumul dengan diri saya sendiri dengan yang namanya curiga sama Tuhan. Bapak Ibu tahu curiga sama Tuhan? Tahu curiga? Jadi kalau mau percaya sama Tuhan itu wedi gitu loh. Percaya 100% itu tiba-tiba di hatinya, ini diserahkan Tuhan nek beres. Nek tambah belain di opo. Itu curiga sama Tuhan. Ya, saya beberapa saat yang lalu saya merenung, saya itu pernah punya masalah yang namanya curiga sama Tuhan. Ya, saya itu sampai hampir lumpuh secara rohani ya. Karena kalau orang curiga itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa percaya sama Tuhan, karena nggak percaya itu jadi curiga. Ya, kalau ditanya apakah kamu Kristen? Oh ya Kristen. Apa kamu ke gereja? Lu rajin. Lu sungguh loh, saya ini di mana-mana itu paling rajin. Kalau ada hadiah kesetiaan itu saya pasti dapat. Wong minggunya 52 saya bisa 53 ke gereja itu. Ditanya apakah kamu melayani? Lu melayani. Bapak Ibu harus tahu saya ini melayani Tuhan sejak umur 10 tahun. 10 tahun. Ya, mungkin yang anak-anak masih main bekel sama dakon, saya sudah pelayanan, saya sudah main musik di gereja. Jadi kalau saya ditanya apakah masih Kristen? Masih ke gereja, masih, setia. Setia dalam arti enggak pernah bolong. Apakah melayani? Melayani. Tapi ternyata di hati saya ini masih ada curiga sama Tuhan. Ya, saya lumpuh secara rohani, saya enggak bisa apa-apa. Dan ketika saya ingat, saya hitung gitu ya. Saya lihat, saya hitung gitu. Ternyata saya itu 12 tahun Bapak Ibu. Hidup dalam kecurigaan sama Tuhan. 12 tahun. Ya, jadi bukan waktu yang singkat Bapak Ibu. 12 tahun saya itu bergumul yang namanya curiga sama Tuhan. Saya ini enggak percaya sama Tuhan. Karena saya enggak percaya, saya jadi takut, jadi khawatir, jadi curiga. Mau percaya sama Tuhan, tiba-tiba nanti dek dipercaya no Tuhan nek api, nek jadi elek ya apa. Itu terus 12 tahun. Saya bergumul dengan itu. Ada PPT itu. Nah ini yang saya mau katakan. Bahwa ketidakpercayaan, jadi asalnya itu ini, ketidakpercayaan. Tadi kan kita baca ya ayatnya ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus percaya. Pekerjaan itu harus percaya. Lah, ketidakpercayaan itu akan menimbulkan takut, khawatir, curiga kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau ada orang itu masih takut, masih khawatir, masih curiga, berarti dia itu gak percaya. Berarti dia itu belum bekerja, berarti dia itu males. Ya. Mungkin bingung ya, gimana caranya tahu males atau enggak? Ya ini aja, tinggal lihat ini aja gitu ya. Ya. Jadi hati-hati, sungguh-sungguh Bapak itu, Ibu hati-hati dengan yang namanya ketidakpercayaan, kekhawatiran, takut, curiga itu bahaya. Saya temukan satu ayat beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan di PA. 1 Petrus 5 ayat 7 dan 8. 1 Petrus 5 ayat 7 dan 8. Nah, ayat 7 dan 8 ini ternyata berhubungan Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang banyak hamba Tuhan yang memisahkan itu. Padahal ini berhubungan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu
kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Next 8. Kalau kamu tidak menyerahkan kekhawatiranmu, itu ya, ini kan lanjutannya ya, ayat 8 lah. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kalau kita ini khawatir, enggak menyerahkan khawatir kita sama Tuhan, enggak belajar percaya sama Tuhan, kita ini berarti enggak sadar, enggak berjaga-jaga kalau si iblis itu berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan apa? Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan kata ditelan ini, perhatikan kata ditelan. Banyak orang yang ngomong kan, oh kenapa kok di sini ditelan? Oh itu karena iblis itu sudah dikalahkan, giginya sudah diprotoli. Maka iblis itu ompong. Jadi dia itu ngelek. Nyokot nggak bisa soal, ngelek. Itu yang selama ini kita tahu kan. Tapi beberapa hari yang lalu Tuhan taruh di hati saya. Ternyata apa yang Tuhan taruh di hati saya itu luar biasa. Jadi kata ditelan ini bukan berarti iblis itu ompong. Oke, kalau mau percaya iblis itu ompong ya terserah, nggak apa-apa. Karena memang dia sudah dikalahkan, giginya sudah dicabut. Oke, nggak apa-apa. Tapi ternyata kata ditelan ini mengandung arti apa? Bahwa orang-orang yang takut, orang-orang yang khawatir, itu sudah sangat lembek. Jadi nggak perlu dikunyah, langsung dielek. Pernah tahu bubur sun? Pernah tahu? Siapa pernah makan bubur SUN? Sun, pernah tahu enggak? SUN itu loh. Nah, kalau kita makan bubur sun itu dicakot atau ditelen? Digigit, meskipun kita punya gigi apa, kita gigit bubur sun. Kenapa kok enggak digigit? Karena sudah lembek. Itu loh. Kenapa kok ayat ini bilang ditelan? Karena kalau orang takut, khawatir, itu sudah enggak punya pertahanan apa-apa terhadap iblis. Dirinya itu sudah empuk, dicokot itu gak kena. Gak kena itu bukan karena alat loh ya. Sudah saking lemahnya, diletok. Tuh, Pak Joko kok ketawa Pak Joko. Oh, mbayangno bubur sun Pak Joko. Ya, jadi kata ditelan itu artinya apa? Orang Kristen yang masih hidupnya takut, khawatir, curiga sama Tuhan, itu apa ya? Saya ngomongin kenapa? Di hadapan iblis itu sudah enggak ada kekuatannya, enggak perlu dicokot, diletok, enggak ada perlawanan sama sekali. Enggak bisa dengking setan dalam nama Yesus, enggak bisa. Karena sudah, ingat-ingat Bapak Ibu ya, ingat-ingat, gampang lah. Kalau mau ingat-ingat itu, kalau aku khawatir, aku ini bubur SUN gitu. Ya, gampang kan ingatnya ya. Itu aja ingatnya. Ya. Jadi ditelan itu artinya saking lembeknya itu. Enggak ono kekuatan ini babar belas dikit itu enggak ada. Nah, tadi saya lanjut tadi ke ingatan saya ya. Jadi saya 12 tahun. 12 tahun saya bergumul dengan yang namanya ketidakpercayaan, yang namanya curiga sama Tuhan. 12 tahun. Enggak sebentar itu Bapak Ibu. 12 tahun itu lama. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ya kok lama ya Tuhan? 12 tahun kenapa ya Tuhan ya? Saya tanya gitu sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan bilang apa? Itu jadi lama 12 tahun karena kamu males. Ya kena lagi kan. Makanya Bapak Ibu saya ngomong di sini. Karena saya ini telah dimarahi sama Tuhan. Setelah saya dimarahi,
saya bagi-bagi marahnya ke Bapak Ibu. Amin. Masa aku tok sih diseneni kan gitu. Setuju Bapak Ibu? Mau? Oh mau diseneni Tuhan, oh ya mau. Ya. Jadi saya ngomong kenapa Tuhan 12 tahun? Karena kamu males. Males apa Tuhan? Kamu males membela namaku di depan dirimu sendiri. Loh, apa artinya Tuhan? Saya tanya gitu. Harusnya ketika kamu curiga, hatimu curiga, kamu itu harus rajin. Harus ngomong sama dirimu, hei Yoyada, diem kamu. Kamu gak boleh curiga sama Tuhan. Tuhan itu sudah sangat baik. Berhenti curiga sama Tuhan. Rajin. Jadi bukan gini, curiga, terus menengai, terus kita ngomong gini dalam hati. Kalau memang Tuhan itu tidak mencurigakan, biarlah dia membuktikan pada saya kalau dia tidak mencurigakan. Apa seperti itu? Enggak akan. Tuhan enggak akan bela namanya. Ngapain repot-repot? Enggak akan. Jadi siapa yang harus membela nama Tuhan di depan kita sendiri? Siapa? Diri kita sendiri. Kalau mulai ada ketidakpercayaan, hei kamu, sebut namanya. Yoyada, pandang cermin gitu. Jangan pernah kamu meragukan Tuhan. Nah kalau kita rajin seperti itu, tidak akan jadi 12 tahun. Kayak saya. Ya, jadi jangan tiru saya ya Bapak Ibu, jangan tiru saya. 12 tahun itu bukan berarti angka sempurna. Oh kalau Pak Yoyada 12, aku berarti harus lebih, 15 gitu. Jangan, kuali. Ya. Amsal 4:23. Ya jadi kita harus yang membuktikan bahwa Tuhan itu layak untuk tidak dicurigai. Jadi bukan Tuhan, Tuhan buktikan bahwa engkau tidak mencurigakan. Bukan seperti itu. Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada PPT. Nah, coba kita ngomong sama-sama ya supaya tahu ya. 1, 2, 3. Menjagai hati adalah tugas kita, bukan tugas Tuhan. Tadi ayatnya ngomong apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu kalau bahasa Inggrisnya itu dipakai jagalah hatimu dengan rajin. Jangan pernah males jagai hati. Karena sekali lagi hati ini kalau enggak dijagai, ocol. Seperti tadi yang saya ngomong, 3 hari yang lalu teriak hosana, hosana puji Tuhan. Besoknya bilang salibkan dia. Ya, jadi sungguh-sungguh jagai hati itu tugas kita, bukan tugas Tuhan. Ya, jadi kalau hati mulai melenceng, ingatkan diri sendiri, jangan dinikmati. Ya, kalau ada sakit hati, kalau ada pahit hati sama seseorang, ampuni, lepaskan. Amin Bapak Ibu. Kalau misalnya terikat sama dosa-dosa yang gak berkenan sama Tuhan, kebiasaan yang menyakiti hati Tuhan, lepaskan. Ya, jangan dinikmati. Matius 18 ayat 18. Ya, perhatikan Bapak Ibu ayat-ayat ini ya, Matius 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Siapa yang mengikat? Siapa yang melepaskan? Oh ya, sebut namanya masing-masing. Siapa yang mengikat? Namanya siapa Pak? Siapa yang melepaskan? Ya, jadi bukan Tuhan.
bukan Tuhan. Dirinya sendiri ya. Jadi kalau lemahnya itu di mata, lepaskan itu. Enggak mau aku. Jangan sudah tahu lemahnya di mata malah dicekeli HP nih. Terus diliati, kalau ada cewek yang cantik dulu diliati, terus di save malah. Terus setelah itu, setelah ditaruh, ditutup, Tuhan ampuni aku, tolong lepaskan aku dari yang jahat. Gundulmu katanya Tuhan. Ya, yang namanya menjagai hati itu tugas kita, yang namanya mengikat dan melepaskan itu tugas kita. Lepaskan itu, jangan dilihat HP-nya, taruh. Jangan dibuang, eman. Kalau memang sakit hati, ampuni. Ya, enggak ada males itu, enggak ada mengasihani diri Tuhan, terlalu sakit Tuhan enggak bisa, enggak ada. Ya. Next no. Ada PPT no. Kita harus melepaskan semua yang enggak berkenan sama Tuhan. Tuhan sudah janji, apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Lepaskan yang jahat, enggak usah berurusan. Kalau katanya Ibu Gembala, kebaskan jubahmu, kakimu. Kaki ya, jubah. Lepas. Enggak mau gitu ya. Nah, ini saya tulis di sini kesalahpahaman tentang kalimat keselamatan sudah sempurna, tidak perlu ditambah lagi. Ya, jadi ada banyak kesalahpahaman yang berpikir kalau Tuhan sudah janji, Tuhan sudah ngomong, ya berarti pasti terjadi. Itu sudah sempurna, nggak perlu kita tambahin lagi. Keselamatan itu sudah sempurna, nggak perlu ditambahin lagi. Ya, ini jangan sampai kita salah paham. Kenapa? Karena memang bahwa pekerjaan Tuhan itu sudah sempurna. Ya. Tetapi masalahnya, perhatikan, masalahnya kata sempurna itu ternyata itu termasuk dalam kesungguhan hati kita tadi. Berusaha dengan maksimal itu termasuk di sini. Jadi artinya apa? Jadi kalau kita itu enggak berusaha maksimal berkenan sama Tuhan, kita ini menghalangi pekerjaan Tuhan. Saya ulangi, saya harap ngerti ya Bapak Ibu. Jadi memang keselamatan itu sudah sempurna, sudah full, enggak perlu ditambahin lagi. Tetapi masalahnya kata sempurna dan full itu di dalamnya termasuk ketika kita itu sungguh-sungguh berusaha maksimal di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita tidak berusaha sungguh-sungguh, maka kata sempurna ini tidak jadi, belum sempurna. Dan kita dianggap menghalangi pekerjaan Tuhan. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Ngerti ya? Mau contohnya itu talenta itu loh. Pernah tahu? Ada orang yang dapat 5, terus dia kerja dapat berapa? Dapat 5, totalnya 10. Ada yang dapat 2, dia kerja dapat 2, totalnya 4. Terus ada 1, punya 1, dikasih 1, ngapain? Dikubur. Marah Tuhan, males. Saya mau tanya, apa kira-kira Tuhan itu rugi sih? Halo? Rugi atau enggak? Wong bondonya 1, balik 1 itu rugi enggak? Enggak. Orang ini mencuri enggak? Enggak. Tapi Tuhan bilang males. Ya. Jadi perhatikan Bapak Ibu, kata sempurna di sini itu ternyata itu termasuk ketika kita itu melakukan bagian kita. Hanya orang itu, oh Tuhan sudah sempurna berarti aku diem aja, sudah sempurna kok nggak perlu diapa-apain. Nah, ya, nangkep Bapak Ibu? Ya, jadi kata sempurna itu termasuk di dalamnya itu kita. Roma 12 ayat yang ke-11. Ini yang kita nyanyikan tadi ya, Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kendor ini apa? Kendor ini apa? Molor.
Molor itu apa? Melorot. Melorot itu. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kata rohmu menyala-nyala itu ternyata di bahasa Inggris dipakai kata fervent. Fervent. Artinya itu sungguh-sungguh, artinya itu rajin. Jadi Bapak Ibu mungkin bingung, biarlah rohmu menyala-nyala diobong mari gini. Enggak, menyala-nyala itu artinya rajin, sungguh-sungguh. Ya, jadi biarlah roh kita menyala-nyala, terus akan dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, saya pernah merenungkan Bapak Ibu, saya banyak merenungkan ya. Karena saya enggak khotbah ini lama. 2 bulan yang lalu kan istri saya yang khotbah. Jadi saya banyak merenung di rumah, saya banyak bertapa. Pernah saya merenungkan bahwa iman itu seperti menulis di kertas kosong. Jadi iman kita punya iman itu kayak dikasih kertas kosong terus kita suruh nulis. Tulis kamu mau apa gitu. Lah, saya merenung begini. Kalau misalnya wanita pendarahan itu ya, tadi kita kembali ke yang tadi ya, wanita pendarahan itu. Kira-kira kalau dikasih kertas kosong, dia nulisnya gini. Kosong ya, kertasnya kosong. Dia nulis, aku sakit, tapi aku percaya Tuhan itu akan masuk ke rumahku, mengetuk pintu rumahku, masuk ke kamarku, berdiri di sebelah tempat tidurku, dan mendoakan aku, kemudian aku akan sembuh. Kira-kira boleh enggak dia nulis gitu? Boleh enggak? Halo, kertas kosong, dia dikasih bolpen iman. Ini kita bayangkan ya, ini seperti parable. Parable itu apa itu? Seperti perumpamaan gitu ya. Jadi kita dikasih kertas kosong terus dikasih bolpen iman. Ini misalnya dikasihkan ke wanita itu. Dia akan tulis, aku sakit, aku percaya Tuhan akan mengetuk rumahku, masuk kamarku, berdiri di sebelah tempat tidurku, mendoakan aku, kemudian aku akan sembuh. Kira-kira boleh enggak nulis gitu? Boleh, wong bebas kok kosong. Tapi kira-kira sembuh enggak dia? Enggak akan. Sorry, mencolot. Tetapi ketika dia nulis, asal kujama saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Sembuh enggak dia? Sembuh. Tapi masalahnya, kata asal kujama itu membuat dia itu harus merangkak keluar. Ya, nangkep Bapak Ibu? Jadi perhatikan satu hal, setiap iman yang kita tulis, yang membenarkan kemalasan kita, menjustify, membenarkan kemalasan kita. Perhatikan, itu tidak akan didengar sama Tuhan. Boleh bebas, orang itu mau beriman apa bebas, tidak ada larangannya. Kertas kosong dikasih bolpen, tulis mau minta bulan boleh, mau minta bintang boleh, mau minta apa boleh. Tapi kalau itu cuma membenarkan kemalasan kita, perhatikan, tidak akan pernah terjadi. Nangkep Bapak Ibu? Jadi sekali lagi, jangan males. Saya punya PPT terakhir. Ini yang saya rindukan untuk jemaat di tempat ini. Nah ini, kita harus baca sungguh-sungguh, di foto atau nanti mulmet ditaruh di Instagram. Ya, kita harus menjadi orang percaya yang maksimal, berdedikasi, setia, sungguh-sungguh. Wah, itu nanti bisa dijadikan jemaat GAB Jepimra adalah orang yang maksimal, berdedikasi, setia, sungguh-sungguh. Boleh itu nanti dijadikan PP, di PPWA itu ya. Amin Bapak Ibu. Coba kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kita harus menjadi orang percaya yang
maksimal, berdedikasi, setia, dan sungguh-sungguh. Nangkep Bapak Ibu? Sebenarnya simpel kok yang Tuhan mau itu. Tapi kadang-kadang ngelakoninya itu yang angel. Ya, simpel kok. Tuhan cuma ngomong jangan males. Setelah aku buat mujizat, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Ya, jadi jangan setelah dapat janji, oh terima kasih Tuhan. Setelah itu hidupnya ndelereng. Baca Alkitab enggak pernah, merenungkan firman enggak pernah, ibadah bolong-bolong. Terus setelah itu ngomongnya, loh Tuhan kan sudah janji. Kalau Tuhan sudah janji pasti terjadi. Enggak. Ya. Bapak Ibu saya harap kita semua nangkep. Tapi juga ada satu hal penting yang saya teringat ya. Yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Kita ini harus aktif, kita ini harus rajin, harus berdedikasi, tapi harus tahu batasannya. Ya ini ada bintang kecil gitu ya. Harus tahu batasannya. Jangan sampai kita itu karena terlalu rajin, terus kita ini membantu Tuhan. Kita ini ngewangi Tuhan. Itu jangan sampai. Ya, rajin itu harus. Setia itu harus. Sungguh-sungguh itu harus. Tapi jangan sampai ngewangi Tuhan. Tahu apa itu ngewangi Tuhan? Belum tahu ya. Contohnya itu Abraham. Ya, contohnya itu Abraham. Ketika Tuhan sudah janji, kamu akan punya anak. Ternyata sampai beberapa puluh tahun nggak hamil-hamil Sarah. Akhirnya dia membantu Tuhan. Dia tiduri Hagar. Akhirnya keluar itu Ismail. Nah itu namanya membantu Tuhan. Apa artinya membantu Tuhan itu sih? Jadi kita itu men-setting gitu loh. Tuhan kalau mau nolong aku itu caranya seperti ini. Caranya seperti ini, waktunya itu seperti ini, nanti di tempatnya itu ini. Itu jangan. Itu namanya ngewangi Tuhan. Itu yang gak boleh. Jadi kita harus sungguh-sungguh maksimal rajin itu untuk membantu diri kita sendiri. Bukan ngewangi Tuhan. Nah, membantu diri sendiri itu artinya apa? Artinya memposisikan diri itu untuk siap untuk pada posisi terima mujizat Tuhan lebih lagi. Ya, tahu ya bedanya ya Bapak Ibu ya. Saya ulangi. Membantu Tuhan itu artinya menentukan. Tuhan, kalau mau bantu aku itu mesti gini, jumlahnya sekian, tanggalnya tanggal ini, terus caranya seperti ini. Itu jangan, itu kerajinan, itu namanya kebablas. Ya, jangan sampai kebablas juga nggak boleh, rajin boleh, bablas nggak boleh. Jadi rajin itu artinya apa? Memposisikan diri berkenan sama Tuhan sampai kita ini di posisi di mana kita siap itu terima mujizat Tuhan. Enggak usah ngewangi Tuhan, enggak. Itu yang enggak boleh. Tapi maksimal. Caranya bagaimana? Ada satu lagi cara, Yesaya 50 ayat yang keempat. Ya, ini juga berhubungan sebetulnya sih. Jadi apa itu membuat kita maksimal, membuat diri kita maksimal. Yesaya 50 ayat yang keempat, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu setiap pagi. Katakan, setiap pagi. Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi setiap pagi usahakan punya waktu khusus sama Tuhan. Nanti kita bisa dengar, Tuhan aku ini mesti apa sih? Tuhan aku ini mesti apa? Karena setiap orang akan beda-beda. Kita nggak bisa niru Yosafat. Kita nggak bisa niru Yosua. Kita nggak bisa niru wanita yang pendarahan itu. Nggak bisa. Kita punya bagian sendiri-sendiri. Caranya bagaimana? Dengar Tuhan ngomong apa. Tanya, Tuhan aku mesti apa? Seperti tadi saya ngomong, kenapa saya 12 tahun? Karena Tuhan ngomong, karena kamu males. Nggak jagai namaku di depan hidupmu. Nggak membela nama Tuhan di depan hidup saya sendiri. Nah itu berarti pada kasus itu saya harus membela nama Tuhan di depan saya sendiri. Ya, jadi kita harus teliti.
teliti apa yang harus dilakukan. Kita setiap pagi punya waktu saat teduh sama Tuhan. Minimal berapa? 1 jam. 1 jam. Nanti kita akan pelan-pelan akan tahu, oh Tuhan itu maunya ini. Oh ternyata hidupku yang lalu itu ternyata busuk ya, rusak ya. Sekarang bisa jadi seperti ini itu karena Tuhan yang nuntun. Ya. Kalau kita tidak pernah merenung, nggak pernah mendengar suara Tuhan, kita ini pasti siapa yang paling baik? Saya. Siapa yang paling hebat? Saya. Kita tidak pernah merasa diri lemah. Kita tidak pernah merasa diri dosa. Karena selalu yang dibandingkan itu orang lain. Misalnya saya kurang ini, itu dia lebih demen. Kurang gitu, itu dia lebih demen. Selalu merasa diri benar. Ya. Kita harus dengar suara Tuhan sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri.
berikan kita hati yang sungguh-sungguh rajin, hati yang maksimal di hadapan Tuhan. Karena kita tidak mau apa yang Tuhan sudah janjikan, apa yang sudah tetapkan di dalam kehidupan kita itu tertunda atau bahkan terbuang. Kita mau maksimal, hidup kita sampai kepada garis akhir, tidak terpotong di tengah jalan. Kita sungguh-sungguh minta Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus, tolong kami. Kiralaba shiriri,
firman Tuhan sungguh luar biasa. Firman Tuhan sungguh dahsyat. Itu namanya pengajaran. Ya. Kita sudah bukan lagi makanan ya yang lembek, makanan yang enak-enak, yang ngelenak no telinga. Itu tadi itu pengajarannya cukup lumayan pedes saudaraku. Nek Lombok gitu level piro? Level 5, level 10? Ya, itulah tadi. Tapi itu baik buat kita. Amin. Ya, supaya kita enggak terlena terus, enggak dinina bubuk. Ya, puji Tuhan. Kita siapkan akan perjamuan kudus. Saya undang untuk para diaken yang melayani. Maju ke depan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, layakkan kami, saya hamba-Mu, baik juga para diaken yang akan melayani, dan kami sebentar juga akan masuk di dalam perjamuan kudus ini. Engkau Tuhan melayakkan dan menguduskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang sudah dapat itu hostingnya ada ayatnya, saudara bisa baca atau saudara bisa foto supaya saudara ingat selalu Tuhan ngomong apa sama saudara. Penolak
Saudara bisa baca. Saudara persiapkan untuk dibuka, bisa difoto supaya ingat. Saudara sudah siap bangkit berdiri? Tetap di dalam hadirat Tuhan. Surapata kaya rama shikata kaya rabalabaya. Angkat hosti di atas kepala. Iralabata kaya rama shikata kaya rabalabaya. Sekali lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami para hamba-hamba-Mu, GAB Pemulihan Imamat Rajani datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami hendak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, mengingat Tuhan akan pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan atas kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh-sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Dan sebelum kami makan Tuhan dan minum, Engkau melayakkan kami, Engkau menguduskan kami Tuhan. Engkau mengampuni segala dosa, pelanggaran, kesalahan kami Tuhan. Baik itu yang kami sengaja maupun yang tidak Tuhan. Engkau mengampuni kami Tuhan. Engkau Tuhan melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dengar saudara, sebelum kita makan, dengar firman Tuhan berbicara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh Kristus yang diserahkan bagi saudara dan saya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Kristus. Saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus? Makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di atas kepala. Irabata kaya rama shikata kaya rabalabaya rabata. Sebelum minum, dengar firman Tuhan berbicara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Kristus. Saudara percaya bahwa ini adalah darah Kristus? Minum dalam nama Tuhan Yesus. Ambil waktu saudaraku mengucap syukur. Sekali lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kasih-Nya, karena kebaikan-Nya. Kalau kita ada sampai saat ini, kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pengorbanan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Engkau sudah menebus kami Tuhan. Yang seharusnya kami yang mati, kami yang binasa Tuhan. Tetapi oleh karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, Engkau rela Tuhan untuk meninggalkan surga. Tuhan, Kau turun ke bumi Tuhan untuk menebus kami. Kami dilayakkan, kami dipilih Tuhan, kami diselamatkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima
kasih Tuhan, dan tubuh-Mu Tuhan dan darah-Mu sudah menyatu dengan tubuh dan darah kami. DNA Kristus itu ada di dalam hidup kami. Maka semua kutuk, sakit penyakit, kutuk-kutuk dari nenek moyang dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yang lama hidup kami sudah berlalu dan yang baru Tuhan sudah ada di dalam hidup kami. Dan terus Tuhan Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau di dalam kami di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh menyatu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, karakter Kristus itu ada di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah memimpin ibadah raya kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah melawat dan menjamah setiap pribadi-pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pulang. Tuhan, kami percaya tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang membawa sukacita, membawa kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikannya. Tetapi Tuhan, biarlah Roh Kudus yang ada di dalam setiap pribadi-pribadi kami. Roh Kudus itu yang menuntun, yang memberi kami kekuatan, memperlengkapi kami, menegur kami, menasehati kami, mendidik kami, mengingatkan kami untuk kami terus berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Hidup kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kiranya berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami pagi hari ini. Baik itu Tuhan, WL, musik, para diaken, penerima tamu, tim multimedia, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami semuanya tidak ada yang terlewati. Semuanya Tuhan sudah memberkati kami, menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang Tuhan susah Tuhan sudah hiburkan, yang kekurangan Tuhan sudah berkati. Dan semua Tuhan kami di dalam perlindungan-Mu dan di dalam pemeliharaan-Mu senantiasa.
Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba-Mu mengangkat ini amplop perpuluhan Tuhan. Di dalam ini banyak nama-nama Tuhan. Hamba-Mu tidak bisa menyebutkannya Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan Allah yang tahu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, tangan-tangan kami yang sudah Tuhan, Tuhan memberikan, mengembalikan perpuluhan adalah milik-Mu ini Tuhan dengan tulus, dengan penuh sukacita. Kami percaya apa yang menjadi bagian kami Tuhan, kami akan menerima daripada Engkau Tuhan. Diberkati semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan juga Tuhan yang menabur pun Engkau Tuhan memberkatinya juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima katakan